Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Daniela. Saya Michelle. Saya Johannes. Saya Steven. Sekarang kami di Arjuna Farms. Ikuti kami untuk eksplor Arjuna ini. Yuk ikutin kami. Jadi ini ada di halaman depan dari Arjuna Farm-nya. Jadi kalau kita masuk dari pintu masuk sebelah sana, itu ada langsung jumpa dengan tempat ini apa sih namanya? Mereka di sini menjual hasil dari peternakan mereka seperti susu. Mereka juga mengolah susunya jadi es krim. Nanti kita bisa lihat di situ gimana berapa harganya. Baru habis itu di sebelahnya itu ada kandang koloni. Nah, di sini perkembangbiakannya itu menggunakan sistem semi intensif. Nah, di sini mereka di sini tuh dari mereka kecil. Jadi mereka di sini udah berumur 4 tahun. 4 tahun. 4 minggu. 4 minggu, jadi masih kecil-kecil. Hai. Jadi mereka disatuin di sini. Hai, bisa disentuh nggak sih? Mbak. Di sini mereka tulis ada jenis-jenis domba dan kambing yang ada di sini. Ada Merino, Dorper, Suffolk, Hershey, Saanen, Sapera, Anglo-Pera, dan Rana. Jadi di kandang ini itu ada jenis domba Saanen, Sapera, dan Anglo-Pera. Anglo-Pera yang itu sebelah sana. Yang ini tuh Saanen sama Sapera. Imut-imut, putih bersih. Nah, di sebelah sini terdapat bagian untuk pakan hewan. Di sini adalah mesin chopper untuk menghaluskan makanan untuk kambing biar kambingnya tuh enak makan. Di sini ada daun ubi. Biasanya juga ada odot atau rumput gajah mini. Di sini masih terdapat daun ubi sih yang udah dicacah. Jadi di sini ada kambing yang masih perjaka dan perdara. Jadi kambing-kambing ini belum dikawinkan, jadi belum melahirkan. Nah guys, di sini ada berbagai macam jenis kambing, yaitu Saanen, Sapera, dan di sini ada Anglo-Pera. Nah di sini jenis kandang ini kandang baterai, yaitu satu koloni itu satu kambing. Di sini biasanya untuk induk-induk yang sudah menghasilkan susu. Ini semua induk-induk ya guys. Satu koloni itu ada satu kambing. Jadi di sini ada kambing campuran. Di sini ada kambing jantan dan kambing betina. Jadi cara membedakannya itu, yang kambing jantan itu ada testisnya, dan yang kambing betina itu ada ambingnya atau payudara. Di peternakan Arjuna ini itu sering dijadikan sebagai tempat pengabdian dari Universitas Sumatera Utara. Jadi biasanya mahasiswa maupun dosen mereka sering datang ke sini melakukan penelitian. Nah di sini itu tempat domba akikah, yang dimana biasanya umat Muslim itu menggunakan domba untuk sebagai kurbannya. Nah domba ini dipakai itu buat olahan daging dia. Sementara kambing itu biasanya untuk perahan susu yang dipakai. Ini domba-dombanya. Nah, di sana juga ada domba akikah. Sama seperti ini yang biasa untuk dijadikan kurban. Pada saat Idul Adha atau
Sepertinya ini yang masih kecil-kecil. Nah, ini yang besar, Cok. Why you so big? Dia tahu kita ngejek dia. Gede kali weh. Berapa juta nih? Jadi di sini ada tempat pemotongan doka, domba dan kambing. Nah, jadi kalau ada idul adha di sini disembelih. Fix your face, ain't my fault they all be jacking. Keep up, players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the Nah, guys, di sini adalah tempat hasil menjual dari produksi susu kambing dan olahannya. Di sini tersedia juga es krim sebagai hasil olahannya dan tersedia bervarian rasa. Halo semuanya, ini kami lagi Tadi kami beli es krim, harganya 5.000. Satu rasa. Ini ada rasa strawberry dan coklat. Ya, Kami pilih yang rasa strawberry. strawberry. Kami semua strawberry. Yuk kita coba. Di sini kemasannya udah bagus sih, guys. Oke, guys, jangan lupa datang ke sini terus beli susu dan es krimnya. Iya kak. Yang 150 ml. Dua. Satu strawberry, satu coklat. Udah manggil-manggil kawan muda Nala. Iya, Cok. Ini. Stephen. Nah, ini susu yang telah kami beli. Harganya itu 10.000 per 150 ml. Ini ada rasa strawberry, terus Yang rasa coklat. coklat. Cobain. Boleh kak, perkenalkan nama kakak. Oke, halo. Saya pengelola di sini Arjuna Farm. Nama saya Ulfa. Kita di sini bantu untuk jual-jual susu, untuk mengelola keuangan, sama beberapa di sini yang bisa dibantu. Sejak kapan sih kak Arjuna Farm ini tuh didirikan? Arjuna Farm itu ada pada saat masa COVID. Nah, jadi waktu COVID itu kebetulan kita semuanya lagi work from home, ya kan? Jadi kebetulan bapak kami, ya kan, bapak kami lah, bapak mertua saya, kebetulan sebelum itu mereka punya ternak yang dititipkan ke orang lain sudah sekitar 5 tahun, tapi selama 5 tahun tidak ada berkembang, tidak ada nambah, tidak ada kurang, tidak ada beranak. Jadi karena keadaan itu jadi bosen lah dengerinnya. Gimana alasan yang menjaga itu, jadi gara-gara work from home itu kita berkeinginan kita bawa aja lah kambing itu pulang. Nah kemudian dibawa kemari yang 10 ekor, kita bingung mau taruh di mana. Kita taruhlah di rumah, di belakang rumah kakak kami. Kebetulan jorok, bawah kan jorok. Udah gitu bingung taruh di mana. Kebetulan tanah ini udah ada, sudah ditimbun rata. Kita buatlah kandang satu. Nah dari situlah berkembang sampai sekarang dari tahun 2021 waktu COVID. Berarti kan yang pertama yang di belakang itu ya? Yang nomor 1. Ya. Nomor 1 sesuai dengan nomornya itulah dibangunnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Di sini jumlah kambingnya berapa nih kak? Kira-kira 70 ke 90 ekor. Nah, termasuk domba sama kambing. Kalau domba sih nggak gitu banyak karena kita domba keluar masuk dia akikah kan. Nah, kalau kambing memang kita nggak jual beli. Kambing memang kita ternak sendiri, untuk susunya kita ambil gitu. Oh, berarti yang anak-anak ini juga include tadi kak? Ya dari induknya, induk jantannya 2, induknya betina-betinanya banyak. Nah nanti dialah bakalnya untuk kita perah susunya lagi. Nah begitu.
gitu. Berarti mayoritas nih yang kambing banyakan betina. Kambing kita memang carinya yang betina. Nah, kalau domba carinya yang jantan. Nah, kalau dia lahir betina kita seneng. Kalau dia lahirnya jantan, kemungkinan paling 1-2 ekor aja lah yang kita pertahankan gitu. Kalau ada yang mau beli atau misalnya dia tuker ke orang mungkin bisa. Karena kan jantan nggak perlu banyak-banyak, perlu 1 atau 2 aja untuk satu koloni. Kalau ini kan kandangnya itu Kak, setiap hari dibersihin. Kalau pembersihan kandang kita pagi mulai kita kasih makan. Setelah kasih makan tunggu sebentar, tambah lagi makannya. Perah, habis itu memerah baru kita bersihin dengan cara ditarik kohenya. Dimasukin ke dalam keranjang kayak tong, baru masukin ke dalam goni-goni itu. Kebetulan memang di sini harus setiap hari ditarik kohenya karena kita kan di lingkungan masyarakat. Nah, nggak boleh bau, nggak boleh kalau dibilang baunya itu yang paling harus minim karena bisa mengganggu orang lain kan. Harus disiram, mana tahu kan air pipisnya ada jatuh ke bawah, kita harus tetap siram, kita harus tetap sapu, makanya kelihatan bersih. Di kita sih kandangnya udah nggak yang, maksudnya kalau dibilang kan yang tradisional. Nah, kita udah mulai ke modern lah. Nah, supaya lebih bersih, orang datang pun bisa lebih nyaman, seperti itu. Kalau jenis pakannya Kak orang Kakak kasih, apakah beda nih Kak? Jantan betina atau domba kambing beda nggak? Nah, yang bedanya domba sama kambing bedanya. Nah, kalau kambing, kalau kita lebih tambahan, ada tambahan karena dia kan menghasilkan susu. Kayak seperti manusia harus ada lebih vitaminnya untuk dia menghasilkan susu. Sama seperti manusia. Kalau kita suplemennya, kalau ibu menyusui itu biasanya kedelai, ya kan, kacang-kacangan. Mereka juga ada tambahan lain selain domba. Semuanya sama, bedanya kalau kambing ditambahkan ampas tahu dan ampas tempe. Kalau domba tidak. Kalau domba dia udah makannya konsentrat, rumput, minum. Nah, itu aja. Tapi kalau kambing dia konsentrat enggak sih, kambing konsentrat enggak, dia rumput, ampas tahu, ampas tempe, minum. Gitu, beda. Karena kan menghasilkannya lebih banyak. Sekali satu hari 3 kali Kak? Satu hari ngasih makan 2 kali, pagi sama sore. Pagi jam 7 lewat, sore jam sekitar jam 4 paling lama. Gitu. Cara kalau misalnya ada nih, pernah nggak nih Kak kena ada penyakit gitu? Kalau penyakit ya pasti kayak manusia kan. Penyakitnya biasanya kembung. Udah gitu biasanya kalau habis melahirkan, kalau kambing itu rentan kurang vitamin D. Nah, karena vitamin D-nya habis diperes susu. Udah gitu nanti kalau dia habis lahiran bisa langsung ambruk. Nah, makanya tetap harus jaga. Kalau domba memang penyakitnya cuma gembung, tapi kalau kambing yang kembung, udah gitu habis melahirkan sering drop, udah gitu prolapsus namanya. Prolapsus itu habis melahirkan kadang tempat peranakannya mau keluar. Nah, itu yang paling susah diobatin sekarang ini. Paling susah lah kalau di kita. Biasanya kalau udah prolapsus itu rentan dia mati. Ada nggak mau ada mood kayak misal kayak ada nggak mereka Kak mau nggak selera makan gitu? Ada. Kalau kita kasih makan nih, yang lainnya pada makan, dia di belakang sendiri ya, itu udah sakit berarti. Nah, nggak mau dia makan udah berarti ada sakit nih. Sakit apa? Gembung kah? Nah, kakinya. Kalau kadang kakinya kejepit, dia malas makan. Mau kadang kejepit karena kan lasak dia. Nggak tahu dia pijet-pijet patah ininya, ambalan bawahnya kan. Nah, itulah resikonya. Kendala apa sih yang biasanya orang Kakak hadapi dalam berternak ini? Kendala itu banyak lah. Kendala dalam artian kayak kita masalah penyakit tadi, masalah sumber daya pakan, ya kan, masalah sumber daya lingkungan juga kan. Satu lagi kalau kita kan sekarang jualan susu. Nah, pembeliannya daya beli orang ya kan, ya naik turun, gimana caranya untuk memasarkan susu. Nah, itulah kendala yang paling ini. Kalau untuk sumber daya pakan kadang mau susah nyari ampas tahu, ampas tempe itu memang kita udah janji ke orangnya kita mau beli, tapi kadang suatu hari dia nggak produksi.
pakan kita nggak ada, susu kita turun. Udah gitu kayak rumput, ya kan? Kebetulan rumput kita nggak ngarip sendiri, ada yang antar. Bisa aja kadang dia ngantar rumputnya itu bukan yang rumput yang bagus, bukan kayak daun ubi. Kadang dia kasih yang kayak rumput-rumput yang kurang bagus gitu. Kita mau nyopernya susah. Kadang kambingnya ada yang mau makan, ada yang enggak. Itulah. Kemudian lingkungan, kayak kita lingkungan. Ya dari kanan kiri ada pro kontra lah. Ada yang suka, ada yang tidak. Namanya usaha kan. Pasti ada yang kadang suka dia nengok kita. Ada yang bilang ini bau, ini ganggu, ini gini. Padahal kalau kita lihat setiap hari kita bersihin, kita duduk sini juga nggak bau. Nah itulah lingkungan. Sama kalau ini tadi susu. Kalau misalnya kita penjualan kadang-kadang mau dia up, tapi kadang-kadang pas lagi di masa anak sekolah masuk, bulan puasa atau tahun baru itu ngedrop dia. Karena orang nggak berpikir untuk mau beli. Orang berpikirnya mau jalan-jalan, mau bayar uang sekolah anak, ya kan dia udah nggak kepikiran lagi mau beli susu. Nah jadi pelan-pelan yang gangguan kita tadi ya kita optimalkan, kita cari gimana caranya. Kalau susu ya caranya tadi kita udah mulai BPOM, kita udah BPOM, kita udah halal. Rencana next kita mau masukin ke Freshmart yang ada di Medan. Jadi orang kakak ini jual melalui IG? Kita jualan langsung biasanya sekarang. Tapi nanti next karena kita kalau mau masuk ke supermarket itu harus BPOM. Harus BPOM, ada sertifikat BPOM, harus sertifikat halal. Sudah 2 tahun kita urus baru keluar tahun lalu Desember. Nah makanya kita baru mulai jalan. Kita mau buat branding baru untuk memasarkan susunya lebih luas lagi biar bisa orang rasain. Sebelum BPOM kakak jual kemana? Kita sebelum BPOM kita jual sini aja. Ah, ya udah jual, orang datang beli, pesan melalui WA, melalui Grab, melalui langsung datang. Biasa sih gitu sih jualannya. Kalau misalnya ini kan orang kakak kan jual ini buat akikah, buat itu mereka kakak nentuin harga itu gimana sih? Kalau nentuin harganya tergantung harga kita beli kambing. Jadi kita harus kasih HPP standar. Berapa sih harganya? Sekian. Udah gitu kalau misalnya dia potong saja, ya udah harga kambing sama harga potong udah kita masukin. Kita tambahkan keuntungan kita yang mau kita ambil. Tentunya keuntungannya nggak boleh lebih tinggi dari teman-teman yang punya gini juga, harus standar kita. Nggak boleh kita mau mahal. Kan kalau kita terlalu mahal, yang lain di sana lebih murah nih, saya ambil di sana. Kan gitu. Tapi kalau yang siap saji kebetulan memang yang masak itu mama kami. Nah, dialah yang menentukan. Berapa nih Mak kira-kira untuk 60 porsi sekian pas nggak harganya? Oh oke, kita kasih harga. Memang udah 2 tahun ini kita nggak naik harga karena itu kita mencari mencari langganan biar orang tahu dulu, oh di sini ada masak enak gitu, bersih, packingnya pun bagus. Nah seperti itu sih, lebih ke nyari yang sering pesen gitu. Kak, ini kan kakak tadi ku tengok ada jual es krim juga. Itu kakak olah sendiri gitu? Kita semuanya olah sendiri karena kita sudah BPOM, kita punya rumah produksi. Nah, rumah produksinya udah standar BPOM, olahnya juga di sana, semuanya sana. Asli, susu kambing memang. Ini kami coba. Iya, boleh nanti cobain. Oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Itu ya sih, Kak. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke. Kok kesini semua orang ini? Mau minta susu saya. Nakal kamu ya. Keluar dia.